Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Apakah Smart Drivers pernah mengalami stres ketika mengemudi? Lalu, kalau kita mengalami stres, apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang stres saat mengemudi. Tentang apa saja faktor yang bisa memicu terjadinya stres pada saat kita mengemudi. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengatasinya. Bersama saya, Agung Yuni Harto, your safety buddy. Stres saat mengemudi adalah sesuatu yang pasti pernah kita alami selama kita mengemudi di jalan raya. Apakah itu karena kemacetan atau karena situasi di dalam kendaraan, misalnya berkaitan dengan penumpang, atau juga karena pengemudi lain, perilaku pengemudi di sekitar kita atau pengendara sepeda motor di sekitar kita, dan juga bisa jadi karena cuaca yang tidak bersahabat. Stres di jalan raya ini tentunya bisa membuat perjalanan menjadi sulit atau bahkan tidak menyenangkan. Nah, apa saja yang memicu stres dan bagaimana cara kita menghadapinya? Mari kita bahas satu-satu. Kemacetan di jalan raya tentunya menjadi salah satu faktor yang bisa memicu kita mengalami stres ketika mengemudi. Ada beberapa trik yang mungkin bisa kita coba. Yang pertama tentunya bersikap sabar dan tenang. Karena apalagi kalau kita ada di kota-kota besar, di jam-jam tertentu bisa dibilang jalanan sudah pasti macet. Jadi di mindset kita bisa tanamkan sebenarnya bahwa di depan saya akan menghadapi kemacetan. Tentunya kita akan bisa lebih bersabar dan lebih bisa bersikap tenang ketika kita sudah mengetahui atau sudah memprediksi bahwa kita akan mengalami kemacetan di jalan raya. Dan tentunya kita bisa memanfaatkan waktu, misalnya ketika macet kita bisa mendengarkan musik atau mendengarkan podcast, misalnya yang bisa membuat suasana hati kita bisa lebih tenang dan juga kita bisa lebih santai ketika mengemudi. Selain itu kita juga bisa mengatasi stres ketika mengalami kemacetan dengan melakukan teknik pernafasan misalnya. Kalau kita bernafas lebih tenang, lebih teratur, lebih dalam, kita juga bisa akan lebih rileks, bahkan mungkin bisa dibarengi dengan visualisasi kita berada di tempat-tempat yang menyenangkan. Itu tentunya akan membuat suasana mengemudi kita menjadi lebih nyaman dan lebih tenang. Itu kalau kita sudah terlanjur terjebak di kemacetan. Sebenarnya ada cara untuk mencegah kita mengalami stres ketika macet. Yang pertama, kenapa sih orang stres ketika macet? Yang pasti, kalau kita terjebak di kemacetan, kita akan memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mencapai tujuan kita. Dan kadangkala kalau memang waktu kita mepet, itu akan membuat kita lebih tegang dan lebih tidak tenang. Solusinya tentunya dengan mengatur waktu perjalanan kita. Kalau kita berangkat lebih awal, pastinya kita akan punya spare waktu lebih panjang dan kita lebih tenang ketika kita menjalani perjalanan kita meskipun ada atau terjebak di kemacetan. Kemudian juga perkiraan waktu ini bisa kita dibantu oleh aplikasi seperti Maps dan aplikasi navigasi lainnya. Satu lagi yang sebaiknya tidak dilupakan adalah lebih dulu buang air kecil sebelum kita berangkat. Ini mungkin hal kecil, tapi terjebak kemacetan kemudian kita kebelet buang air kecil misalnya. Nah, itu akan membuat kita stres. Bukan stres karena takut nggak nyampe, tapi takut keluar ya. Nah, mungkin solusinya bisa kita lakukan buang air kecil dulu sebelum berangkat, sehingga di jalan kita tidak perlu misalnya kebelet atau tidak muncul keinginan untuk buang air. Perilaku pengguna jalan lain, dalam hal ini pengemudi dan pengendara yang ada di sekitar kita juga bisa memicu terjadinya stres. Nah, untuk menghindari kita mengalami stres ini, yang pertama adalah kita harus sadar bahwa jalan raya ini kita nggak bisa memperkirakan apa suasana hati orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya kita bisa melakukan tindakan preventif, misalnya dengan menjaga jarak, atau juga ya sudah gitu. Mungkin ada orang yang memotong jalur kita, selama dia nggak nyenggol, ya udah jaga jarak aja, ya udah kasih aja. Karena mungkin kita hanya membuang waktu beberapa detik saja, apalagi ini macet, kita nggak akan kemana-mana juga, dan akhirnya kalau kita bisa rileks seperti itu,
kita juga bisa menghindari masalah. Karena kalau misalnya kita nggak mau kalah, kita kemudian bersaing, pepet-pepetan, akhirnya malah bisa memicu road rage. Bahayanya adalah kita nggak pernah tahu siapa dan bagaimana suasana hati orang yang menjadi lawan kita. Kalau dia dalam kondisi emosi yang nggak stabil, kemudian misalnya kemungkinan terburuk dia bawa senjata misalnya, tentunya ini akan membahayakan kita. Dan kalau misalnya kita merasa terganggu, emosi kita naik, tenangkan diri, kalau memungkinkan bisa berhenti atau kita mencoba relaksasi, kita relax, tarik nafas, supaya kita tenang dan tidak terpancing, tidak terprovokasi oleh ulah pengguna jalan lain tadi. Selain orang-orang yang ada di luar kendaraan kita, dalam hal ini pengguna jalan lain, orang-orang yang ada di dalam kendaraan kita juga bisa memicu kita mengalami stres ketika mengemudi. Misalnya, kok nggak nyampe-nyampe sih? Ini kok macet sih? Misalnya dia ngomel-ngomel dan sebagainya. Nah, ini tentunya bisa menambah beban pikiran kita dan akhirnya kita jadi stres sendiri ketika mengemudi. Tentunya yang bisa kita lakukan adalah mengkomunikasikan dulu bahwa misalnya, oh nanti kita rutenya akan mengalami kemacetan. Butuh waktu yang lebih panjang, perkiraan di Maps misalnya 2 jam, padahal biasanya 1 jam sudah sampai. Nah tentunya kalau kita bisa komunikasikan dengan penumpang kita, ini akan membuat ekspektasi mereka, oh kita akan tiba dalam 2 jam. Kalau bisa lebih cepat, tentunya lebih baik. Tentunya kalau kita sudah memberitahukan situasi dan kondisi ini, ekspektasi dari penumpang juga sudah jelas, karena mereka juga memiliki gambaran mengenai rute perjalanan yang akan dihadapi di depan. Kemudian juga untuk mengatasi stres akibat penumpang, kita bisa mengatur hiburan di dalam kendaraan kita. Apakah musik, atau kalau kita membawa anak-anak, bisa juga berupa film, atau juga bisa juga berupa permainan-permainan yang memang kita siapkan kalau memang kita membawa penumpang anak-anak. Intinya adalah bagaimana supaya anak-anak ini punya sesuatu untuk mengisi waktu mereka ketika mengalami kebosanan akibat kemacetan misalnya atau akibat dari perjalanan yang cukup panjang. Nah, bicara dengan perjalanan yang panjang, tentunya kalau kita melakukan perjalanan jauh, istirahat secara teratur itu akan membantu untuk mengurangi gangguan atau pemicu stres dari penumpang. Istirahat secara teratur tentunya akan membantu merefresh bukan cuma kita, tapi juga penumpang sehingga perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Dan jangan lupa juga tanyakan apa kebutuhan mereka selama perjalanan. Misalnya kita lagi di tol, kita dari jauh sudah melihat ada rest area, kita bisa tanya, ada yang mau ke toilet? Atau misalnya ada yang perlu dibeli? Dengan menanyakan kebutuhan ini tentunya kalau memang ada yang perlu dilakukan, misalnya, oh iya saya mau ke toilet, nah, kita bisa langsung minggir. Beda ceritanya kalau kita diem aja, begitu lewat, di tengah jalan, rest area berikutnya masih jauh, tiba-tiba penumpang kita perlu ke toilet. Nah ini tentunya jadi tidak menyenangkan buat dia dan juga akhirnya bisa menular ke kita dan membuat kita juga mengalami stres. Cuaca yang ekstrim dan tidak menentu juga bisa menimbulkan stres pada diri seorang pengemudi. Nah, untuk mengatasinya atau untuk mencegah kita mengalami hal ini, pertama adalah kita persiapkan kendaraan kita. Misalnya saat ini sudah memasuki musim hujan, walaupun belum merata, tapi di beberapa spot sudah mulai terjadi hujan yang bahkan kadang-kadang cukup deras. Nah, tentunya kalau misalnya wiper kita sudah kita periksa dan bekerja dengan baik, itu akan sangat membantu karena kemampuan pandang kita masih bisa tetap lebih jelas. Juga kondisi ban. Kalau misalnya ban kita dalam kondisi yang prima, tentunya kita mengemudi bisa lebih tenang dan menjauhkan kita dari stres. Nah, satu lagi adalah dari perilaku kita selama mengemudi. Ketika kita mengalami cuaca yang buruk, jaga jarak dengan kendaraan di depan, tentunya akan membuat kita mengemudi lebih rileks dan lebih santai, walaupun cuaca buruk di sekitar kita. Nah, gimana Smart Drivers? Semoga pengetahuan ini bisa menambah pengetahuan kita untuk menghadapi tantangan di jalan raya. Ingat bahwa keselamatan kita adalah prioritas utama. Nah, kalau Smart Drivers memiliki
pengalaman atau cara alternatif untuk menghadapi stres di jalan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga kita semua menjadi lebih aman di jalan raya. Stay smart on the road.